Nah kalau jemaat ikuti perkembangan zaman sekarang, begitu banyak progresivisme, gerakan ke depan, maju yang luar biasa. Saya baru membaca, mempelajari hal tentang artificial intelligence. Kemarin beberapa hal saya obrolkan dengan Ibu Gembala. Bagaimana dengan kecerdasan buatan yang dikerjakan oleh komputer dengan chip yang semakin canggih. Sekarang komputer, kemudian robot, mesin bisa melakukan banyak hal yang dulu tidak terbayangkan bisa dilakukan oleh komputer, oleh mesin, buatan manusia. Sudah bisa bikin lagu, sudah bisa bikin puisi, sudah bisa bikin skripsi. Makanya waktu artificial intelligence ini lagi rame-ramenya berapa tahun kemarin kalau nggak salah. Itu pimpinan perguruan tinggi di Indonesia mengeluarkan suara untuk melarang penggunaan salah satu aplikasinya ya di komputer. Karena dengan aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, mahasiswa bisa membuat skripsi utuh dari nol sampai selesai dengan bantuan ini. Lalu bagaimana dosen bisa memeriksa itu hasil karya benar mahasiswanya atau bukan? Mungkin harus dengan artificial intelligence juga kali ya, bayangan saya. Karena dari pengalaman saya dulu waktu saya masih mengawasi STT di Cianjur, itu banyak mahasiswa bikin paper, bikin tulisan, bikin tugas. Itu sebenarnya cuma cuplik-cuplik sana sini dari apa yang mereka baca, apa yang mereka dapatkan di internet ya. Potong sini, satu paragraf, potong sini, satu paragraf, potong sini. Toh ketika dikumpulkan di tangan dosen bisa dapat nilai A+. Saya membagikan. Jadi ada mahasiswa yang mengerjakan seorang diri dengan kemampuan dirinya sendiri. Mungkin cuma dapat C. Paling tinggi B-. Tapi mereka yang nyontek bisa mendapatkan A+. Nah ini baru nyontek secara manual. Bagaimana kalau dikerjakan oleh komputer dengan kemampuan kecerdasan buatan yang sekarang? Mungkin lolos. Mungkin dia akan lulus dengan cum laude. Padahal hasil kerjanya adalah hasil kerja robot. Kemudian robot di berbagai negara, kita lihat Cina, terutama ya, yang paling maju sekarang kalau saya perhatikan, itu sudah bisa melakukan banyak hal ya. Mulai dari yang sederhana, mesin penghisap debu, pembersih lantai, itu sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Bisa melakukan hal yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh manusia. Kemudian smartphone terbaru sudah ke dalamnya ditanamkan chip khusus artificial intelligence. Mungkin sudah lihat iklannya di TV, bagaimana smartphone sudah bisa jadi alat penerjemah yang live, itu langsung. Jadi kita pergi ke negara mana saja yang bahasanya kita nggak mengerti, pergi saja. Dengan menjalankan aplikasi itu di smartphone, kita tinggal dia ngomong, langsung diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kita ngomong pakai bahasa kita, langsung diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Ya, jadi kita bisa membayangkan progres yang luar biasa, apalagi perusahaannya Elon Musk sudah mendapatkan izin secara legal boleh menanamkan chip ke dalam otak manusia. Ya. Saya belum dapat berita apakah sudah ada yang order ke perusahaannya, tapi sudah terjadi. Ya. Sementara chip yang ditanam di bagian tubuh lain itu sudah dipraktekkan ya, dari aplikasi sederhana, alat absensi di perusahaan, alat pembayaran, tinggal memperlihatkan tangan seperti itu sudah terjadi. Begitu banyak progres. Lalu ada dalam dunia medis beberapa kali percobaan organ tubuh babi dicangkokkan kepada manusia, walaupun selalu berakhir dengan kematian. Tapi itu sudah terjadi. Sempat hidup beberapa hari mungkin ya. Misalkan organ tubuh hati atau apa dari babi lalu ditransplantasikan, didonorkan kepada manusia. Nah, kita membayangkan progres-progres ini mana batasannya gitu. Walaupun membuat kehidupan manusia semakin
enak, semakin mudah, semakin nyaman. Tidak juga ya. Bayangkan kalau robot-robot ini sudah bisa menggantikan buruh-buruh manusia di pabrik-pabrik misalnya. Tenaga-tenaga kerja yang sebelumnya diisi oleh tenaga manusia sekarang diganti semua dengan komputer, dengan robot. Saya pikir mendatangkan kekhawatiran juga kan. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi progres itu mana batasannya gitu. Nah, dalam konteks iman Kristen, kita harus kembali kepada basic dari kekristenan, yaitu pertobatan. Jadi sebenarnya yang diinginkan orang Kristen bukan progres dalam hal kemajuan secara lahiriah, bukan berarti kita menentang ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana jalan balik kita ke arah kebenaran. Bagaimana jalan balik kita kepada Allah. Karena akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, karena Hawa tergiur oleh progresivisme di awal Kejadian pasal 3, kita jatuh ke dalam dosa. Kita mengalami yang namanya kematian. Kita terancam binasa kekal di neraka. Nah, jalan keluar yang ditawarkan oleh Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah berbalik kepada Dia. Itu kan pertobatan, itu berbalik. Metanoia. Jadi di satu sisi secara rohani, kerinduan manusia sebenarnya berbalik. Justru menempuh jalan ke belakang yang ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Tetapi secara lahiriah kita diiming-imingi, dibuat tergiur oleh tawaran progresivisme ke depan. Ya. Jadi secara rohani sebenarnya disebut progres itu ketika mundur ke belakang, berbalik kepada Allah. Setelah menjadi Kristen yang benar, sudah dilahirkan kembali, pun pergerakannya ke arah Allah. Tidak peduli secara lahiriah, manusiawi, duniawi itu dianggap kuno lah, dianggap kaku lah, dianggap menolak kemajuan, kan tidak peduli. Karena secara rohani bagi kami, orang Kristen sejati, yang disebut progres itu adalah menuju kepada kebenarannya. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa terserah, saya mau dianggap ketinggalan zaman, terbelakang, menolak kemajuan, terserah. Tapi bagi saya secara rohani lebih penting kemajuan, yaitu berbalik kepada Allah, mengalami proses pengudusan terus menerus sampai kita layak menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kembali ke ilustrasi kesaksian saya tentang anak muda yang meminta saran tentang karir yang akan digelutinya. Bagi dia progres, bagi banyak anak muda, bahkan bagi banyak gereja, progres itu mengikuti. Bahkan kita yang mencoba mengingatkan tentang hal rohani itu dianggap menghalangi progres. Katanya, ini menghalangi usaha manusia. Jadi karir dihalangi katanya oleh gereja. Mungkin di tangan gereja-gereja seperti ini, hamba-hamba Tuhan seperti ini, ketika anak muda ini datang meminta nasihat, mungkin raihlah cita-citamu setinggi langit. Mungkin akan beda dengan apa yang saya sampaikan kepada anak muda ini. Buat apa kau peroleh seluruh dunia kalau kau kehilangan nyawa? Nah, ini kelihatan bertentangan dengan gerakan progresivisme, gitu kan? Tapi sekali lagi, yang ingin Allah lakukan ketika mengutus Yesus anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan mati disalib, adalah supaya manusia mempunyai jalan balik kepada Allah. Jadi hati-hati dengan progresivisme. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa ayat di sini yang mungkin dalam pandangan progresivisme duniawi ini sangat tidak progresif, sangat menolak dan menentang gerakan progresif. Ya, coba
1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya." Saya ulangi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang saya kasih gambar kemerah-merahan, takutnya yang dianggap progresivisme, gerakan progresif, Kristen progresif sekarang, mengikuti dunia. Padahal yang Allah inginkan kita justru melakukan gerakan balik. Mengikuti, melakukan kehendak Allah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Adam dan Hawa, Allah memanggil kita kembali, dan tidak main-main Allah. Panggilan Allah untuk menarik kita kembali kepada jalannya itu tidak main-main. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Ada ayat-ayat lain saya sertakan, sama ya. Memperingatkan bahwa progresivisme akan berujung kepada kebinasaan. Kalau progresivisme itu menurut definisi dunia ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jangan mengasihi, jangan mengikuti progresivisme versinya dunia. Dunia sudah ditetapkan akan lenyap ujungnya. Ya. Coba yang di bawah 1 Tesalonika 5 ayat 23. "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Yesus akan datang lagi yang kedua. Di mana letak progres yang akan kita kejar saat kedatangan Yesus yang kedua? Kita sudah banyak belajar dari kitab Zakaria. Akan ada hari Tuhan di sana bagi mereka yang melawan firman. Akan ada rapture di sana, akan ada pertobatan sejati bagi Israel di sana. Nah, sebenarnya yang saya kasih tanda kuning itulah progresif secara rohani, gitu ya. Jadi yang di atas melakukan kehendak Allah, lalu yang di bawah Allah sendiri bekerja memelihara kita secara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini progres yang ingin kita tuju. Jadi kalau progres itu sesuatu yang bergerak ke depan untuk mencapai tujuan di depannya apa? Kalau dunia dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Seberapapun itu hebat di mata kita. Jadi hati-hati dengan apa yang ditawarkan sebagai progres oleh dunia ini. Ya. Nah, tujuan kita justru berbalik kepada Allah. Dan ini seringkali melawan progresivisme versi dunia. Ya. Saya sertakan ada ayat-ayatnya yang lain, silakan jemaat baca. Berikutnya, Kristen progresif sebagaimana Kristen kultural dan liberal maju menuju kebinasaan. Simpel saja sebenarnya. Ketika apa yang dikatakan sebagai Kristen tapi embel-embelnya bisa macam-macam lah, tapi intisarinya adalah melawan firman Allah, cuman satu kok progres yang akan dicapai, kebinasaan. Walaupun dalam dunia ini bisa hebat. Jadi Kristen progresif sebagaimana Kristen kultural dan liberal maju menuju kebinasaan. Progresnya ke sana gitu. 1 Yohanes 5:19 berkata, "Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat." Yohanes 14 ayat 30, ini perkataan Yesus. "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Jadi dikatakan di 1 Yohanes bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, iblis, ya, ular yang membuat Hawa jatuh dengan tipuannya. Lalu Yesus sendiri berkata, penguasa dunia ini datang. Tetapi Yesus katakan dengan tegas, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi iblis mencoba memikat kita dengan gerakan progresivisme untuk kita
mengasihi dunia, padahal dikatakan Allah dunia akan menuju kepada kebinasaan, akan lenyap. Nah, Yesus memberikan jalan keluar, clue di sini sebenarnya. Ketika Yesus berkata, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kuasa Yesus kita miliki lewat Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita, sebenarnya iming-iming progresivisme yang ditawarkan dunia ini tidak berkuasa atas kita. Kita tidak terlalu terpikat. Yesus katakan, saya bacakan sekali lagi ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, iblis ya, datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika banyak orang Kristen terbawa heboh ribut soal Kristen progresif ini, yang saya pertanyakan adalah, jangan-jangan gak ada kuasa Kristus dalam orang-orang Kristen ini. Yesus berkata, penguasa dunia ini akan datang. Dan dia datang baru-baru ini dengan tawaran Kristen progresif. Nah, Yesus katakan, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi seharusnya ketika isu ini begitu heboh, orang Kristen tenang-tenang saja, tidak tertarik tuh. Sebagaimana kekristenan kultural dan kekristenan liberal tidak menarik bagi kami, progresif pun tidak menarik. Buka saja kita. Apakah itu sesuai dengan hukum-hukum Allah? Gitu ya. Oke. Berikutnya. Yeremia 6 ayat 16. Ketika pertama kali belajar teks ini. Ini salah satu teks yang tidak pernah saya lupakan, jadi saya ingat terus gitu. Kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu apa sih? Bahkan sebelum saya mengenal yang namanya Kristen progresif. Kita sekali lagi sudah pernah belajar di 2019 ya. Sekarang heboh lagi. Tapi sebelum itu pun firman itu sebenarnya sudah sangat menentang progresivisme. Coba kita baca. Kita pernah baca, sering baca bahkan ayat ini. Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Lihat, nasihat Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Artinya di sini persepsi kita, discernment kita, kemampuan kita menguji mana yang kehendak Allah dan bukan, kita gunakan. Lalu kita dinasihatkan untuk tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Jadi daripada mengikuti tawaran progresif maju ke depan, justru firman Tuhan menasihatkan, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Dalam bahasa Inggris di NASB ditulis the ancient path. Jalan yang dahulu. Jalan yang purbakala. Yang mana yang dimaksudkan Allah di sini? Yang dulu ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Itu loh jalan yang baik. Yang akan membawa jiwa kita mendapat ketenangan. Jadi konteksnya ayat ini ditulis ketika bangsa Israel ada dalam pemberontakan kepada Allah. Karena pengaruh begitu banyak nabi palsu yang ada. Kita sudah belajar ya Yeremia pasal 6 secara khusus. Ada begitu banyak nabi palsu, imam palsu yang mengejar keuntungan dengan memberitakan Injil yang salah. Dengan mengiming-imingi damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera dalam pemberontakan kepada Allah. Dalam apapun yang dianggap progresif bagi manusia, tetapi melawan kehendak Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, di tengah iming-iming tawaran pesan-pesan progresif, apa yang Allah nasihatkan? Cari jalan yang terdahulu. Cari jalan yang dahulu kala. Jalannya Allah. Yang manusia tinggalkan dalam keberdosaannya. Nah sayangnya, mendapat nasihat ini, coba apa respon bangsa Israel saat itu? Ini ya. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Respon mereka. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ayat 17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Jadi Tuhan
sudah memberikan nasihat untuk mencari jalan yang dahulu kala. Mereka berkata, tidak mau lagi. Tidak mau mencari jalan yang dahulu kala, tidak mau menempuh jalan yang dahulu kala, tidak mau. Kami lebih tertarik progres. Bahkan Allah mengangkat atas mereka penjaga-penjaga itu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang seharusnya meniupkan sangkakala untuk kembali menggembar-gemborkan, mengajak banyak orang mencari jalan yang dahulu kala. Tobat, kembali kepada pertobatan. Perhatikan bunyi sangkakala yang ditiup penjaga-penjaga ini. Nah, mereka tidak mau bergerak ke arah jalan-jalan yang dahulu kala. Mereka lebih memilih untuk ikut iming-iming progresif yang ditawarkan nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu. Ya, jadi konteksnya jemaat baca lagi Yeremia pasal yang ke-6. Ini yang terjadi. Nah, saya pikir ketika saya merenungkan ayat ini, kejadiannya nggak jauh beda dengan sekarang. Begitu banyak nabi palsu menawarkan progresivisme. Nah, kita mau mundur mencari jalan yang dahulu kala. Kalau tidak mundur mencari jalan yang dahulu kala di ancient path ini, nanti kita lepas dari progresivisme malah masuk ke jebakan kulturalisme dan liberalisme. Masih mencoba cari-cari kekristenan yang enak buat saya. Oke lah, kalau progresif nggak boleh, malu saya, terlalu banyak orang bilang ini sesat. Udah saya ganti aja. Tapi gantinya dalam ego, tetap mencari versi kekristenan yang sesuai dengan maunya saya. Maka masuklah ke dalam jebakan Kristen kultural atau Kristen liberal ya. Jadi perintahnya jelas, mundur dan menjauh dari progres dunia. Gitu ya. Cari, tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala, lalu tempuhlah itu. Oke? Nah, mudah-mudahan respon kita tidak seperti bangsa Israel pada waktu itu ya. Kami tidak mau menempuhnya, kami tidak mau memperhatikannya. Saya pikir menjelang kedatangan Yesus kedua kali yang tanda-tanda zamannya sudah semakin nyata terlihat, respon kita adalah menyambut nasihat itu ya. Jadi mundur dan menjauh dari progres dunia, cari jalan-jalan yang dahulu kala, pertobatan, jalannya Allah, kebenaran. Lalu Sakarya 1 ayat 3 kita sudah baru belajar, saya bacakan lagi. Esensinya ya, pesan utamanya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembali. Jadi memang gerakan orang Kristen tuh karena lebih melihat yang rohani, lebih mementingkan yang rohani, bagi kebanyakan orang dunia memang seolah-olah anti progresivisme gitu kan. Orang disuruh maju, Allah malah kembalilah kepadaku. Karena perjalanan manusia itu meninggalkan Allah awal mulanya. Ketika surat Roma berkata semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu statement sederhana yang menyatakan manusia sudah meninggalkan Allah. Maka yang Allah rindukan adalah kembali kepada Dia. Bukan dalam keberdosaannya malah mengejar progres ke depan. Ya. Jadi berbalik dari progres dunia dan kembali kepada Allah. Berikutnya, coba saya kasih gambaran seperti ini. Dalam keberdosaannya sebagai manusia, di sebelah kiri sebenarnya gambar radio, tapi belum tune in alias tune out. Jadi kalau kita putar radio zaman dahulu ya, radio masih diputar-putar begitu. Sekarang sudah digital semua. Saya suka memberikan ilustrasi ini kepada anak-anak muda mungkin. Jadi zaman dahulu radio masih diputar-putar untuk mencari saluran yang sesuai. Nah, biasanya kalau belum mendapatkan saluran yang sesuai, itu bunyinya gitu ya. Zaman dulu stasiun radionya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang, kalau belum mendapatkan saluran yang sesuai, banyak saluran lain yang menawarkan berbagai hal. Nah, sampai kita menemukan saluran yang sesuai, yang ingin kita putar, gitu kan. Itu saya anggap sebagai tune in, di mana kita mendapatkan sinyal siaran sesuai
yang kita inginkan, atau tune out. Tune out itu ya mungkin bunyinya shh, atau saluran lain yang kita dapatkan. Nah, secara rohani kondisi tune in ini adalah ketika ada Roh Kudus dan Firman. Ya. Ini tune in kita. Artinya ketika kita mencari saluran radio itu, kita sudah ada dalam saluran yang benar. Nah, ini hanya bisa kita peroleh ketika kita ada dalam posisi menyembah, proskuneo itu ya, worship. Jadi merendahkan diri. Itu satu-satunya jalan kita masuk ke saluran radio yang benar yang kita tuju. Ya. Nah, kalau tidak di situ, tidak ada perendahan diri, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, kita akan tersesat dalam saluran-saluran lain yang menawarkan hal-hal yang lain. Emang bungkusnya Kristen tapi nggak suka firman. Kristen mengklaim punya Roh Kudus, tapi pemahaman Roh Kudusnya tidak sesuai dengan firman. Roh Kudus yang mana gitu? Kita harusnya mempertanyakan. Atau Kristen, tapi yang dipupuk di sana bukan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi meninggikan diri, ego dimunculkan. Contohnya dengan gaya-gaya pujian yang seperti kita lihat marak di dunia kekristenan sekarang. Jadi kalau kita tidak tune in dalam saluran radio yang benar, kekristenan yang benar, itu kita akan diiming-imingi oleh berbagai saluran yang lain ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita tune in? Menempuh jalan yang dahulu kala itu ya, berbalik kepada Allah. Nah, satu hal yang diperingatkan atas bangsa Israel ada di Hosea pasal 4 ayat 6. Kenapa mereka progres? Mungkin menurut mereka progres secara daging, tapi sebenarnya menuju kebinasaan. Nah, di sini Tuhan mengatakan rahasianya di mana? Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi dalam progresnya sebenarnya mereka sedang membawa keturunan mereka kepada kebinasaan. Ya. Jadi mereka mengejar progres, kenikmatan duniawi, progres yang berkaitan dengan pemanjaan, Surat 1 Yohanes katakan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu ya. Progresnya itu memanjakan itu. Ketika mereka bergerak ke sana, apa sih yang sedang mereka lakukan? Tidak mengenal Allah, menolak pengenalan akan Allah, melupakan pengajaran Allah. Nah, ketika mereka bergerak ke sana, sebenarnya mereka sedang membawa anak cucu mereka ke dalam pergerakan itu. Nah, saya sudah singgung dalam episode pertama yang sudah diupload di YouTube, pelajaran Kristen, 3 aliran Kristen ini, dan saya mendapatkan respon yang cukup ramai, banyak yang marah-marah ketika saya perkatakan tentang kesedihan saya mendapati kebanyakan anak sekarang, ya sudah anak muda lah, itu ada dalam kekristenan yang salah, karena itulah yang diwariskan orang tua ya. Nah, sebenarnya ayat ini nyambung ke situ gitu. Jadi kalau saya sampaikan itu alkitabiah. Dalam banyak teks Alkitab memperingatkan bahwa dosa orang tua itu ditimpakan kepada anaknya, bukan perbuatan dosanya, tapi ajaran yang salah yang diajarkan dan diteladankan oleh orang tua itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Kekristenan yang salah dari orang tua itu akan dikopi oleh anak-anaknya. Nah, di sini ditegaskan lagi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi ketika seseorang ditolak oleh Allah, maka otomatis keimaman dia atas orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dia secara lahiriah itu akan berpengaruh. Katakanlah kita kasih gambaran orang tua di sini. Orang tua tuh binasa, kata Allah, karena tidak mengenal Allah, karena menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imam.
Kalau seseorang sudah ditolak sebagai imam di mata Allah, itu bukan cuma dirinya sendiri loh. Tapi banyak orang yang bergantung kepada dia, yang memang Tuhan tempatkan di bawah keimaman dia, itu akan terseret. Gitu. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Nah, ini yang saya bilang dalam episode pertama, ini yang membuat saya sedih. Gitu. Banyak anak-anak begitu giat, dalam perbincangan di PA kemarin. Kalau dibilang mereka tulus, saya katakan tulus. Banyak yang tulus, banyak juga yang enggak. Tapi kalau dibilang banyak yang tulus, banyak yang baik dalam kekristenan yang salah, itu banyak. Orang-orangnya baik, tulus saya bilang. Tapi di luar kebenaran, itu yang jadi masalah. Tidak ada pengajaran Allah di sana. Tidak ada pengenalan akan Allah di sana. Nah, inilah yang kemudian progresivisme itu menarik bagi mereka ya. Nasihat firman kebenaran bagi orang tua dalam pesan Paulus kepada Timotius untuk mewariskan iman yang benar bersumber dari pengajaran kitab suci secara sehat dan sistematis. 2 Timotius 1 ayat 2 sampai dengan 5. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 3 ayat 12 sampai dengan 17. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah misi gereja Tuhan, yaitu memperlengkapi tubuh Kristus bagi kerja pelayanan untuk mencapai visi ilahi, yaitu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15, lihat Yohanes 17 ayat 3, 1 Timotius 2 ayat 4, Titus 1 ayat 1. Bandingkan 1 Timotius 1 ayat 13. Supaya tidak diombang-ambingkan pengajaran sesat. Efesus 4 ayat 14 dan 15, lihat Efesus pasal 6. Pada akhirnya, karena kita berbicara tentang pengenalan akan Allah, pengajaran, saya mau nggak mau harus memperlihatkan lagi bagian ini, gitu kan. Jadi ini loh yang bisa membuat kita tidak terpancing oleh gerakan progresivisme gitu. Ini pengenalan akan Allah ya. Nah, Hosea tadi menekankan tentang pengajaran. Jadi hal pengenalan tentang Allah itu memang sesuatu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mengkhotbahkan ini, menyuruhkan ini kepada orang tua Kristen zaman sekarang, saya lebih banyak mendapatkan respon negatif gitu ya, respon jelek. Ya, jadi kekristenan itu seperti ini seharusnya. Ini membuat manusia rendah hati. Jadi progresivisme itu bergerak di yang atas gitu kan.
Penyembahan, doa, puasa, sedekah, kemakmuran, liturgi, baptisan, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan segala aspek dalam kehidupan kita. Yang sebenarnya progres kita secara rohani itu adalah berbalik kepada Allah. Ajaran yang benar dari Allah. Jalan yang dahulu kala itu jalannya Allah. Yang dulu mungkin diberikan kepada Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, tapi mereka tinggalkan ketika mereka termakan oleh tipuan iblis. Nah, kita dipanggil untuk kembali ke sana. Sementara dalam ajaran-ajaran yang sekarang beredar, justru yang ditawarkan ini dijual sebagai Kristenan, padahal bukan ajaran dari Allah, yang tujuannya adalah saya gitu. Biar saya puas. Manusia yang dimunculkan ego. Jadi bahasan apapun di atas, walaupun itu disampaikan dari mimbar gereja, di dalam ibadah-ibadah gereja, tentang penyembahan, doa, puasa, sedekah, kemakmuran, liturgi, baptisan, kepemimpinan, lalu kehidupan berjemaat, misi, teknologi, masalah sosial, budaya, dan lain-lain, itu dikhotbahkan di mimbar gereja. Tapi itu bukan jalan-jalan yang dahulu kala, bukan yang dari Allah, terputus hubungan gitu. Walaupun mereka membacanya dari Alkitab. Tidak ada pengetahuan tentang Allah. Jadi ketika jemaat menerima khotbah-khotbah ini tentang berbagai aspek kehidupan ini, tidak ada sesuatu yang bisa menyalakan alarm gitu bahwa ini tidak sesuai loh dengan ajaran Allah. Allahnya mereka tidak kenal, pengajaran Allahnya mereka lupakan, mereka abaikan. Lalu kemudian progresivisme masuk ke sana, menawarkan berbagai aspek kehidupan itu, tapi dalam pengaruh dunia. Itu sebenarnya yang ditawarkan. Nah, kan yang benar sebenarnya begini. Makanya saya selalu tekankan ketika kita belajar Alkitab itu, mulai dari teologi proper. Atau apapun yang dibahas itu ditekankan tentang Allahnya. Kalau kita berapa seri kemarin belajar tentang Sakaria 12-14, sebenarnya yang saya tekankan teologi proper. Dalam pelajaran Sakaria kemarin saya bawa jemaat kepada teologi proper. Melihat Allah gitu. Dalam peristiwa sejarah Israel, baik masa lalu maupun masa depan di akhir zaman, saat kedatangan Yesus yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Sakaria pasal 12 sampai pasal 14, yang saya ajak jemaat lihat adalah aku. Biar apapun yang diajarkan di sini itu membawa kita kepada sikap proskuneo. Karena pesannya itu kalau dari Allah berbalik. Tempuh jalan-jalan yang dahulu, kamu merendahkan diri deh. Udah, ikuti saja firmanku. Walaupun menurut dunia ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi kalau pesannya benar dari Allah, itu membuat manusia proskuneo, tersungkur. Nah, ajaran-ajaran yang diajarkan di atas ajaran yang benar, ajarannya Allah, jalan-jalan yang dahulu kala, harusnya seperti itu. Tapi sekali lagi, orang sekarang nggak mau. Jadi mereka berbicara tentang kasih, berbicara tentang berbagai macam yang kedengaran rohani, nggak ada dasarnya. Yang penting enak buat saya. Maka dari mulut 10 orang, itu bisa beda-beda pengertiannya kasih. Menurut orang-orang masing-masing. Menurut kepentingan mereka masing-masing. Nah, sebenarnya progresivisme itu ada di sini. Kulturalisme itu ada di sini. Liberalisme itu ada di sini. Menurut saya. Makanya kan pengaruh kuat dalam ketiga aliran ini adalah humanisme. Humannya gitu yang ditekankan. Progres menurut manusianya. Enak buat saya. Gitu kan? Nah, yang lebih lucu, orang-orang yang ada dalam kekristenan yang salah, lalu kemudian kemana-mana berbicara tentang eskatologi, bahwa Yesus sebentar lagi datang, bahwa kiamat akan segera datang. Geli saya lihatnya. Keseharian dia mengajarkan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran masuk kemana? Isme yang lain. Yang tempatnya sama dengan kulturalisme, progresivisme, liberalisme. Di sana ada teologi kemakmuran. Di sana ada hyper grace.
Aku, enak manusia. Tapi hamba Tuhan ini sehari-hari mengajarkan teologi kemakmuran kepada jemaatnya, kemana-mana jadi pembicara eskatologi tentang perang yang terjadi, masa depan dunia. Bagi saya nggak nyambung. Kalau percaya dengan eskatologi, Yesus mau datang, dunia ini akan menuju kiamat dan tanda-tandanya semakin nyata, harusnya justru ngikuti nasihatnya Allah. Cari jalan-jalan yang dahulu kala, balik. Bukan malah ngikuti Kristen-Kristen yang aneh-aneh. Ya bukan progresivisme saja. Ya. Jadi ini sebenarnya. Makanya coba saya masih menghimbau miliki kerendahan hati untuk mulai belajar. Ketika kita belajar tentang eskatologi, justru kita diingatkan bahwa pada akhirnya, karena realitas rohani itu adalah realitas yang tertinggi, maka yang kita tuju adalah progres menurut Allah. Yaitu ketika Yesus datang kali yang kedua, kita didapati tanpa celah roh, jiwa, dan tubuh kita untuk menyambut kedatangannya ya. Kesimpulannya, solusi melawan progresivisme. Roma 12 menuliskan sangat jelas ayat 1 dan 2. Ayat yang sudah tidak asing. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Apa nasihat Allah? Nasihat yang disampaikan Paulus adalah nasihat Allah. Apa nasihat Allah yang sudah kita pelajari di awal? Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Jalan yang baik, tempuhlah itu. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Itu nasihat Allah. Ya. Berbalik kepada dia supaya dia bisa berbalik kepada kita. Gitu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nasihat yang sama diulang, tapi dengan bahasa yang berbeda oleh Paulus. Dengan ilham Roh Kudus ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita sudah pelajari ini panjang lebar, kesimpulannya cuma satu. Taruh ego di atas mezbah lalu bakar. Ya. Itu persembahan yang hidup. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan ikuti progresivisme dunia, jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa yang ditawarkan dalam Kristen progresif adalah menjadi serupa dengan dunia. Apa yang ditawarkan oleh Kristen kultural, Kristen liberal, teologi kemakmuran, lalu hyper grace, itu semua menjadi serupa dengan dunia. Ego. Tadi di ayat pertama dikatakan justru ego taruh di mezbah lalu dibakar sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Nah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa ini pembaharuan budi? Kembali ke jalan yang dahulu kala, bertobat, beri diri dilahirkan kembali oleh Roh Kudus yang pintunya sudah dibuka ketika Yesus bangkit dari mati. Dia menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu pintu dibukakan untuk kelahiran kembali bagi orang yang mau percaya. Roh Kudus melahirkan kita kembali. Nah, ketika kita dilahirkan kembali, kita akan mengalami berubah oleh pembaharuan. Terus menerus Allah yang mengerjakan sampai kita kedapatan tanpa cacat celah roh, jiwa, dan tubuh kita pada kedatangan Yesus yang kedua. Ini apa yang dinasihatkan oleh firman, oleh Allah sebagai solusi melawan progresivisme. Ya, baik. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita usaikan dulu ibadah sekarang. Kita akan berdoa, nanti Ibu Gembala tutup dengan doa. Jadi jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang berbalut progresivisme. Pastikan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Haleluya.